for merupakan content singkatan and dari language content and integrated language learning. integrated You can think of it learning. like this. Kamu dapat mikirnya seperti ini. Content Konten and language dan bahasa integrated pembelajaran learning. Let's try terintegrasi. it. Mari kita Content coba konten and language dan bahasa integrated learning. pembelajaran terintegrasi. With CLIL, Dengan language is CLIL, learned and pelajaran used dapat to dipelajari build dan subject digunakan untuk knowledge, membangun which we call pengetahuan yang content. kita sebut dengan The konten. reverse is Sebaliknya also juga true. pengetahuan Subject yang knowledge benar becomes the motivation for menjadi students to learn subjek new untuk language, memotivasi just untuk as belajar students bagi do siswa. in native English speaker Seperti belajar bahasa seperti yang classrooms. dilakukan siswa di kelas menurut asli These bahasa subjects Inggris. come from Mata many pelajaran areas ini of learning: berasal dari banyak history, bidang pembelajaran, social sejarah, studies, soal art, IPS, music, seni, science, musik, and math. IPA, dan When matematika. students are introduced to a Ketika CLIL lesson, such siswa as a digunakan lesson dengan on CLIL, explorers, seperti they use the mengeksplor four yang mereka skills gunakan of reading, 4 keterampilan writing, seperti membaca, listening, and menulis, speaking to mendengarkan, learn dan about and discuss berbicara the untuk subject. mempelajari dan berdiskusikan In subjek. addition, students Selain analyze itu, and siswa dapat evaluate the menganalisis dan information mengevaluasi using critical informasi thinking menggunakan skills. This keterampilan allows them to berkritis ini, understand the information memungkinkan more mereka untuk deeply. memahami informasi lebih Many dalam. CLIL lessons also Beberapa expose students pelajaran to different CLIL cultures memaparkan and siswa pada budaya dan perspectives, perspektif yang berbeda, broadening their intercultural memperluas wawasan mereka awareness. kesadaran antara budaya. Most importantly, Yang paling CLIL penting lessons adalah connect pelajaran CLIL language to menghubungkan real bahasa life. dengan kehidupan Students nyata. build vocabulary, Siswa membangun grammar, tata bahasa, and language skills grammar, naturally by keterampilan dan asking secara alami questions dengan and mengajukan seeking pertanyaan answers. dan mencari jawaban. In this Dengan way, students develop cara their ini, English skills siswa mengembangkan in much keterampilan the same bahasa way Inggris that mereka they dengan develop cara their yang native sama language mereka skills menghafal in bahasa the ibu. L1 Mereka classroom. seperti kelas CLIL lessons L1. work because they're CLIL bekerja motivating karena and mereka fun. memotivasi dan CLIL lessons can be done in a menyenangkan. number of ways. Dapat But juga here are dilakukan some dengan cara. simple steps Ada to pun help beberapa you step plan yang your CLIL dapat membantu lesson. kalian belajar CLIL First ini. of all, Pertama, choose a topic that will be pilihlah of interest topik to your yang students. menarik untuk It siswa might be a kalian. science lesson Mungkin about pelajaran rainforest IPA animals or our solar seperti system, or a hewan history atau lesson tata about surya inventions atau or history transportation. seperti penemuan Next, atau transportasi. choose the target vocabulary you want to Selalu focus on saya for itu the lesson. targetkan This may be 6 to 10 kosakatanya words, yang depending on the level seperti of your students. tergantung tingkat siswa Also yang choose a dipilih. grammar structure to Juga focus on. dan Then juga grammar use untuk a fokus. text like this. Dan gunakan teks Or seperti ini create a atau reading buat or bacaan, article about the bebas subject, atau artikel or tentang find a subjek, suitable atau one temukan through yang books, cocok melalui magazines, buku, or the majalah, internet. atau, It should melalui match internet. the reading level Harus of your sesuai dengan students tingkat membaca and siswa include your target dengan vocabulary memasukkan and kosakata grammar. dan tata bahasa. Next, create a graphic Selanjutnya itu, organizer that allows students to think critically and analyze the information they have learned. This graphic organizer may be a Venn diagram, a timeline, a cause and effect chart, or any number of organizers. Finally, give students an opportunity to use this information creatively through a class project or through a writing or speaking assignment. This will help them to personalize what they have learned. CLIL lessons are very useful because a good CLIL lesson builds 21st century skills as well as strong language skills. Try one in your class this week. Halo, saya Najla Sihab. Di sekolah Dotmu dan di karir Dotmu, kami semua percaya pentingnya personalisasi. Personalisasi adalah cara proses belajar mengajar yang perlu kita praktekkan di setiap tahapan perkembangan, dari usia dini bahkan sampai profesional yang sedang meniti karir tinggi akan belajar jauh lebih efektif, akan mengajar dengan jauh lebih baik kalau kita mempraktekkan personalisasi. Tetapi banyak yang tidak percaya pada paradigma yang sama. Banyak yang masih menduga bahwa pendidikan seharusnya menstandarisasi. Padahal semua yang belajar datang dengan kebutuhan yang berbeda, datang dengan tingkat kesiapan yang berbeda,
datang dengan latar belakang yang berbeda, minat dan bakat di area yang berbeda. Bagaimana mungkin pendidikan bisa mencetak semua orang yang sama dan melalui proses yang sama pada saat pendidikan itu seharusnya melayani individu yang sama sekali tidak seragam. Personalisasi bisa dilakukan lebih baik lewat teknologi dan juga dengan bantuan pedagogi yang baik. Di sekolah.mu dan karir.mu, kami percaya dengan 5 cara untuk mempraktekkan personalisasi. 5M. 5M adalah memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Apa saja contohnya? Proses belajar mengajar yang memanusiakan hubungan pasti berangkat dari keberpihakan pada muridnya. Paham bahwa siapapun yang sedang belajar, murid, mahasiswa, pekerja yang mengikuti pelatihan, itu datang dengan tujuannya, datang ingin difahami keunikannya, bukan ingin disamaratakan dengan semua peserta yang lain. Ada pretest yang harus dilalui, ada komunikasi, ada empati, ada kehangatan antara fasilitator dengan semua teman-teman yang mengikuti program pembelajaran di sekolah.mu dan karir.mu. 5M yang kedua adalah memahami konsep. Di sekolah.mu dan karir.mu, kita percaya sekali bahwa proses belajar bukan sekedar menjejalkan pengetahuan, bukan sekedar menghafal materi demi materi dan dikejar-kejar dengan cakupan yang amat sangat melelahkan. Kita mencari pemahaman yang esensial, melihat mana informasi-informasi yang memang berguna dapat diterapkan di berbagai konteks, dan pada akhirnya akan terus kita ingat, akan terus bisa kita praktekkan, bukan hanya sekedar dilupakan dan jadi sia-sia sesudah ujian. Prinsip 5M yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Kita harus memahami apa kaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Kalau sekarang saya belajar aljabar di kelas 5 SD, apakah akan ada lanjutannya di tahapan-tahapan pendidikan selanjutnya, dan apa hubungannya kalau saya tidak memahami materi ini dengan perkembangan saya di tahap selanjutnya? Kalau saya belajar teknik komunikasi pada saat ingin jadi pengusaha, apa kaitannya hal itu dengan kematangan sosial emosional pada saat menghadapi konflik-konflik dalam kelompok, baik pada saat berhadapan dengan mitra ataupun peran-peran sebagai atasan dan bawahan. Semua yang kita pelajari berkaitan. Mempraktekkan, membangun keberlanjutan, membuat siapapun yang belajar memahami peta itu secara utuh. Ibaratnya dalam perjalanan nih teman-teman, kalau yang mengendalikan, yang menyetir kendaraan adalah yang belajar, maka kita akan tahu di mana macetnya, di mana proses mempercepatnya, kapan harus melalui tahapan yang lebih berhati-hati. Prinsip 5M yang keempat adalah memilih tantangan. Proses belajar yang mudah itu jangan-jangan bukan proses belajar yang sesungguhnya, karena kita hanya ada di zona nyaman. Setiap proses belajar ada gelisahnya, ada takut salahnya, ada hal-hal yang awalnya kita ragu untuk mencoba, tetapi kita mendorong diri sendiri untuk mengambil tantangan-tantangan itu. Bedakan dengan beban ya teman-teman. Kalau beban itu diberikan, dipaksakan, kita nggak tahu gunanya. Proses belajar saya dulu seperti itu. Dapat beban, bukan dapat tangan. Jangan-jangan teman-teman juga masih sama. Di sekolah.mu dan karir.mu, memilih tantangan penting sekali. Tapi jangan sampai yang kita dapatkan adalah beban, yang kita dapatkan adalah kecemasan yang berlebihan, dan pada akhirnya nggak membuat kita jadi gemar belajar. 5M yang terakhir adalah memberdayakan konteks. Kita tidak pernah belajar sendirian. Kita belajar dalam konteks kelompok,
kita belajar dalam kehidupan nyata di masyarakat, dan apapun yang kita pelajari seharusnya membawa perubahan-perubahan yang positif, bukan hanya untuk diri kita sebagai individu, tetapi untuk lingkungan yang lebih baik, untuk dunia yang juga menjadi lebih baik. Itu kesuksesan yang paling bermakna. Mempraktekkan 5M memang seringkali tidak otomatis bisa kita lakukan. Tetapi kalau murid-murid, semua yang belajar, para mahasiswa percaya pentingnya 5M, maka kita juga akan mengupayakan ini terjadi di praktek belajar kita. Kalau semua guru, orang tua, dosen, para pelatih juga percaya prinsip ini, maka tentu proses pendidikan akan jadi makin berkualitas. Sekali lagi, integrasi digital membantu agar 5M ini bisa betul-betul terimplementasi di pendidikan. Di sanalah sekolah.mu dan karir.mu akan terus berperan untuk proses pendidikan yang lebih baik di Indonesia.